Dalam video kali ini kita akan mempelajari materi kelas 11 yaitu tentang APBN dan APBD. Dalam video ini kita akan membahas tentang pengertian APBN, fungsi APBN, tujuan APBN, sumber-sumber penerimaan negara, dan jenis-jenis pengeluaran negara. Pengertian APBN. Apa sih itu APBN? Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang diskusi oleh DPR, yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. APBN juga bisa diartikan yaitu Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang membuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Fungsi APBN. Jadi fungsi APBN itu ada 3. Yang pertama ada fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan yang ketiga fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi, pemerintah membagi pendapatan yang diterima ke pos-pos pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBN. Sebagai contoh, apabila saat ini pemerintah menganggap faktor manusia dianggap sebagai sumber daya yang strategis, maka alokasi anggaran untuk sumber daya manusia melalui pendidikan diperbanyak, yaitu sebesar 20%. Yang kedua, fungsi distribusi. Dalam menjalankan fungsi distribusinya ini, pemerintah mengatur keseimbangan anggaran pendapatan antar wilayah dan antar kelompok agar dapat menghasilkan keadilan. Contoh, mereka yang kaya dan memiliki potensi ekonomi yang tinggi diwajibkan untuk membayar pajak lebih banyak daripada yang berkecukupan. Untuk mereka yang miskin tidak perlu membayar pajak, bahkan diberi uang oleh negara dalam bentuk BLT atau PKH, atau dalam bisa bentuk untuk bantuan masyarakat miskin, subsidi listrik, atau harga BBM murah. Dan bagi mahasiswa yang tidak mampu diberikan beasiswa bidik misi. Fungsi stabilisasi. Dalam fungsi stabilisasi ini, anggaran pemerintah akan dijadikan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan pokok perekonomian. Contoh, dampak COVID-19 menyebabkan perekonomian turun. Untuk mempercepat pemulihan ekonomi, pemerintah dapat menggunakan anggaran APBN sebagai fungsi stabilisasi untuk memulihkan perekonomian, yaitu dengan cara apa? Memberikan stimulus dengan menurunkan pajak atau membagikan BLT bagi masyarakat agar daya beli masyarakat semakin meningkat. Tujuan APBN. Tujuan APBN sendiri yang pertama ada sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan pemerintahan. Kedua, pemerintah memiliki gambaran jelas tentang pendapatan dan pengeluaran selama 1 tahun. APBN dapat menghindari kesalahan, pemborosan, penyelewengan yang merugikan dalam pemerintahan. Tujuan APBN yang paling penting yaitu adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat bisa mengurangi kesenjangan sosial karena kemiskinan juga akan berkurang sehingga dapat tercapai masyarakat yang adil dan sumber-sumber penerimaan negara. Untuk sumber penerimaan negara itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada penerimaan dalam negeri, yang kedua ada hibah. Untuk penerimaan dalam negeri itu sumbernya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak atau biasa disingkat PNBP. Selain penerimaan dalam negeri, sumber penerimaan negara yaitu berasal dari hibah. Apa itu hibah? Hibah merupakan semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan swasta luar negeri, baik berupa uang, barang, dan jasa.